Nah, kan saya punya soal seperti ini, kata lainnya 12, di sini 18. Oke. 12 sama 18 sama-sama bisa dibagi angka berapa? Dibagi angka 6. Berarti ini saya buat jadi 6 kalikan 2. 2 saya rubah jadi akar 4. Yang di sini ini 6 kalikan 3. Oke. 3 bisa dirubah jadi akar 9. Kalau yang ditanyakan bukan sisi miring, otomatis identik dengan dikurangi. Berarti depannya sama-sama angka 6, maka nanti tinggal 9 kurangi 4. Ya, 9 kurangi 4 jadi 5, berarti 6 akar 5. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti sekali lagi, selanjutnya Kak di sini tidak akan jelasin pakai cara yang seperti ini, karena cara ini itu diajarin ketika kalian sudah di SD. Jadi ketika SD kalian sudah diajarin ini, SMP juga belajarin lagi, SMA kebanyakan juga diajarin seperti ini lagi. Cuman kita nanti di sini, kita tidak menggunakan cara ini. Oke. Nah, dari sini dulu mungkin ada yang masih bingung sebelum saya lanjutkan ke soal-soalnya atau ke ini dulu. Jadi ada bantuannya tadi kan ada 3. Ada Pitagoras, ada luas segitiga, ada aturan kosinus, sorry. Jadi ada 3 bantuan. Ada yang bingung? Kalau bingung bisa chat di Zoom-nya nanti. Oke. Ya, kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi. Untuk yang kedua, untuk bermain dengan luas segitiga. Segitiga nanti yang sering muncul, yang pertama, yang modelnya segitiga siku-siku, seperti ini. Dengan kebanyakan yang ditanyakan ininya, tingginya misalkan, di A, ini B, di sini C. Untuk mencari T nanti tinggal langsung aja A kali B gitu. Dasarnya dari luas segitiga. Dasarnya dari luas segitiga. Luas segitiga itu setengah kali alasnya A, tingginya yang di sini adalah B. Itu sama juga dengan kalau segitiganya alasnya pakai yang C. Pakai yang C, tingginya adalah yang T. Dari sini saya bisa coret setengahnya, maka nanti T sama dengan A kali B dibagi C. Dan kalau nanti sudah terbiasa, tidak perlu nulis yang bagian atas ini lagi ya. Jadi langsung ini seperti ini aja. Jadi kalau mencari T langsung A kali B dibagi C. Jadi segitiga yang pertama seperti itu. Ada nanti segitiga yang kedua adalah segitiga sama kaki. Jadi kalau kalian sering kemarin sudah ngerjakan dimensi 3, mesti ada juga bermunculan segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki, otomatis biasanya yang ditanyakan yang sebelah sini nih. Jadi tinggi yang di sebelah sini biasanya. Gini. Kalau seandainya yang merah itu adalah T2, yang merah itu, terus yang hijau nanti yang ini, tinggi yang ini. Ini saya misalkan T1, dengan ini alasnya yang di sini, A. Ini alasnya yang ini adalah B, dari keseluruhan ini. Oke. Maka nanti kita bisa pakai bantuan luas segitiga. Luas segitiga. Oke, sama dengan luas segitiga juga. Luas segitiga yang pertama kalau setengah kali alasnya pakai yang A, maka tingginya pakai yang T1. Kemudian setengah kali alasnya kalau pakai yang B, maka tingginya adalah T2. Dari sini kecoret, berarti ketemunya nanti T2 itu sama dengan A kali T1 dibagi B. Kalau yang ini, Kak Jack tidak menyarankan harus menghafalkan yang ini ya, itu enggak. Tapi yang terpenting kalian hafal dengan luas segitiga. Ini. Selanjutnya, kalau ada luas segitiga sama kaki, ini nanti juga sama seperti luas segitiganya sama sisi. Jadi, selain ada sama kaki, juga ada sama sisi. Yang paling nggak enak, ini A, ini B, misalkan. Yang paling tidak enak adalah kalau segitiganya, jadi sama kaki, sama sisi, sama aja ya teknik yang dipakai ya. Kalau yang C, ketika segitiganya sembarang, ketika ini segitiganya sembarang, otomatis kita akan pakai bantuan aturan kosinus. Ya. Untuk mencari siapa? Untuk mencari sudutnya. Jadi kalau misalkan ini A, B, C, kita akan cari sudut cos
dari sudut A itu pakai bantuan cos A. Masih ingat ini materi kelas 10 bermain dengan aturan cosinus. Mencari cos A nanti B kuadrat ditambah C kuadrat min A kuadrat per 2BC. Setelah dapat cosnya, jadi nanti lebih panjang ya langkah-langkahnya ya. Kalau yang ditanyakan berhubungan dengan segitiganya segitiga sembarang. Oke, mau tingginya yang di sebelah mana? Misalkan mau tingginya sebelah sini kayak atau sebelah sini kayak terserah. Karena segitiganya sembarang, otomatis kita nggak bisa pakai bantuan yang ini. Jadi setelah dapat sudutnya nanti kita pakai bantuan apa Kak? Kalau sudah dapat sudutnya seperti ini, bantuan luas, tapi luasnya juga pakai trigono. Ada yang hafal nggak luas yang pakai trigono? Bukan yang pakai alas kali tinggi bagi 2 gini. Jadi luas segitiganya kalau yang pakai trigono nanti adalah setengah kali B kali C, kali C kalikan sin A. Kenapa saya buat seperti ini? Karena tadi kita sudah dapat sudutnya cos A. Kalau nanti misalkan kalian cari sudutnya cos B, misalkan, maka di sini kita ganti jadi A, C, sin B, kayak gitu. Jadi cuman gitu aja sih, ini cuman bermain dengan huruf-hurufnya saja ya. Oke. Oke, dari sini sekali lagi, ini maksud saya adalah ini senjata-senjata yang kita gunakan untuk bisa mengerjakan dimensi 3. Saya kurang tahu apakah di sekolahnya dijelasin sama gurunya bahwa ini loh nanti yang akan kita gunakan senjata ini. Nah, kapan kita pakai senjata-senjata ini ya bergantung dari soal yang kita buat. Ya, tergantung dari soalnya. Oke, yang mau di screenshot boleh, yang jelas jangan dicatat, karena terlalu lama. Yang masih bingung bisa chat di Zoom, nggak usah malu, karena di sini pun juga sekali lagi kita juga saling sama-sama tidak kenal ya. Dan tujuan Kak Cek di sini pun juga bukan istilah pamer atau apa, tujuan saya adalah berbagi, karena siapa tahu kita yang namanya umur manusia kita nggak tahu ya, bisa panjang atau pendek kita nggak tahu. Jadi mumpung kita masih hidup ya, Kak Cek pengennya berbagi ke sesama ya. Dan mudah-mudahan kalian merasa senang ya dengan mungkin teknik yang dulu sudah saya dapatkan nih ketika saya mengajar di. Oke, Kak, ada yang bingung kenapa luasnya pakai sinus? Oke, kenapa kok luasnya pakai sinus? Ketika kalian tahu bahwa ini segitiganya sembarang, kalau luas segitiga itu sebenarnya ya ada 3 ya. Luas segitiga itu sebenarnya ada 3. Ada setengah kali alas kali tinggi. Ada juga yang pakai ini, kalau kalian ingat ada apa itu akar dari S dalam kurung S min A, ya toh? S min B, S min C. Ini malah pelajarannya kelas 8 SMP. Terus yang ketiga di SMA itu ada setengah kali A kali B kali sin C. Oke. Jadi ada 3 sebenarnya yang bisa dipakai. Kita pakai yang satu ini pada saat kapan? Pada saat kalau dia segitiga yang muncul itu segitiga siku-siku, sama kaki, dan sama sisi. Jadi ingat, nanti ketika bermain dimensi 3, segitiga yang kalian ambil itu bakal terjadi apa saja. Pertama bisa siku-siku, kedua bisa sama kaki, ketiganya bisa sama sisi. Nah selanjutnya, jadi ini bisa pakai yang ini. Selanjutnya kalau segitiga sembarang, sebenarnya Mas bisa pakai yang kedua ini. Ini bisa pakai yang kedua ini. Atau yang ini, jadi bisa pilih sebenarnya. Cuman permasalahan saya adalah ketika kalian pilih yang nomor 2, pilih yang nomor 2 ini, ketika nanti bentuknya seperti ini, akar 6, misalkan di sini akar 3, di sini akar 2, apakah kalian bisa? Bentar, Pak, S-nya itu apa, Pak? S-nya itu nanti setengah dari kelilingnya segitiga. Oke. Jadi kalau kalian pakai yang rumus yang nomor 2, ketika bentuknya ada akar-akarnya seperti ini, maka kalian akan kesulitan menghitung yang di sini. Ya, sangat sulit banget. Jadi cara yang kedua ini, yang tadi saya bilang di materi kelas 8 SMP, itu kita lakukan kalau
bilangannya bagus semuanya. Katakanlah 2, ini 3, di sini 5. Ini enak banget nih. Kalian bisa pakai yang nomor 2. Nah, ketika yang nanti bentuknya akar-akar seperti ini, maka kita nggak bisa gunakan yang nomor 2. Apalagi yang nomor 1. Wong tingginya saja juga belum tahu cara mencarinya. Kalau segitiga sembarang kan ketika saya tarik begini, ini belum tentu sama kaki loh ya, belum tentu sama ini. Karena segitiganya sembarang. Ya, jadi tadi sekali lagi menjawab kenapa untuk mencari luas segitiga pakai bantuannya adalah di trigonometri ini. Ya. Oke, untuk pakai cos udah dapat tingginya kan Kak? Bisa, bisa. Boleh, boleh. Jadi kalau misalkan pakai cos tadi yang seperti ini, sip, terima kasih atas jawabannya tadi. Jadi benar sekali. Ada temannya tadi benar. Jadi ketika cos yang ini sudah dapat, benar-benar terima kasih ya. Jadi misalkan di sini tadi akar 6, akar 3, di sini akar 12 misalkan. Ketika cos A-nya dapat, cos A-nya dapat, betul, katakanlah misalkan nih, misalkan katakanlah 3 per akar 6. Cosnya ini dapat, berarti nanti cos itu siapa? Yang ini, ya toh, dibagi yang di sini. Betul? Otomatis nanti kalian pakai bantuan Pitagoras lagi, itu mencari yang di sininya. Oke, boleh. Boleh. Jadi setelah cosnya dapat, boleh pakai bantuan luas segitiga, boleh pakai bantuan yang apa ini? Apa itu bermain dengan cos, yang dimana nanti ini segitiga siku-siku yang dipakai. Oke, terima kasih tadi masukannya Jason. Jason ini jauh-jauh dari Kepulauan Riau. Oke, terima kasih Jason ya. Jadi sekali lagi program ini memang bukan hanya untuk anak Surabaya saja atau mungkin Jawa Timur saja, tapi untuk semuanya ya. Oke, cuman memang belum banyak yang join. Oke, jadi itu dasar yang akan kita pakai terus untuk bisa membantu mengerjakan dimensi 3. Sudah ya dari sini ya? Nggak ada yang tanyakan lagi nih? Oke, kalau nggak ada, kita akan lanjut ke soalnya. Ke soal-soal. Nah, soalnya di mana, Kak? Kan gitu ya. Soalnya mungkin kemarin yang sebagian dari kalian sudah saya terangkan bisa dilihat di webnya Primanesa. Jadi kalau di Google, buka Google-nya itu tinggal ketik Primanesa gitu aja. Terus tinggal klik Primanesanya, terus tinggal cari modul online-nya. Jadi tinggal cari modul online-nya, maka nanti kalian bisa lihat yang kelas 12. Jadi bisa lihat di situ, kemudian cari yang matematika, dan cari yang babnya dimensi 3. Oke, karena kelas 12 ini kita berikan semua bab mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Oke, seperti itu. Dan kita akan bahas yang latihan soal 1. Jadi kemarin Oke, tadi saya bilang di awal bahwa soalnya bermain dengan sudut, jarak, dan sudut. Nah, kita pelan-pelan dulu, fokus yang pertama adalah bermain dengan jaraknya dulu ya. Kita bermain dengan jarak dulu. Setelah itu kalau jaraknya sudah dengan beberapa contoh soal, selanjutnya kita akan bermain dengan sudut. Jadi satu hari ini kita memang saya paksakan satu hari paling tidak ya satu bab bisa selesai. Walaupun belum tentu bisa mengcover semua soalnya. Oke. Ya, yang nomor 1. Mungkin sekali lagi biar enak, biar tidak saya langsung yang terangkan, kalian bisa coba dulu. Saya kasih waktu 3 menit. Nanti selesai nggak selesai ya, tetap kita bahas ya. 2 menit saja lah. Jadi selesai nggak selesai, dapat nggak dapat, tetap kita akan bahas bareng-bareng. Dan jawabannya nanti kalian bisa chat di sini. Ya. Sorry.
Chat di situ, jawabannya kalian A, B, C, atau KD. Oke, silakan dicoba dulu jadi biar enak. Dengan kemampuan yang sudah kalian dapatkan di sekolahnya, baru nanti kita akan bahas-bahas bareng-bareng dengan teknik yang tadi Kak Jack sharing, gunakan teknik Pythagoras yang mungkin berbeda dengan sekolahnya. Oke, saya gambarkan dulu. Titik P-nya di tengah-tengah CG. Kemudian jaraknya P ke HB. Jadi misalkan ini HB. Pertanyaannya jarak P ke HB. Sekali lagi ini kita nggak tahu dia apakah sama panjangnya atau tidak. Yang jelas pokoknya ada tanda siku. Silakan dicoba dulu. Kira-kira berapa panjangnya. Misalkan Hi nanti. Saya kasih waktu 2 menit. Oke, sip. Ada yang sudah mendapat jawabannya? Mungkin yang lain? Yang lain boleh. Yang lain belum ada ini? Biar enak suatu saat kalau kalian ngerjakan dimensi 3 itu, daripada gambar satu per satu kubus sama limasnya nanti, kalian bisa ngeprint sih, ngeprint sendiri, terus nanti tinggal ditempelin aja ya, biar cepet. Karena kebanyakan selalu soalnya ya kubus, balok, limas segi 4, dan limas segi 3. Udah kebanyakan itu. Yang paling banyak kubusnya. Oke, yang lainnya belum ada jawaban. Gosa, ada Renault Cikita, panggilannya apa itu nggak tahu. Cikita mungkin, atau yang, wah ini orang Cina ini. Yang Xiu Cui. Oke. Kak, saya masih bingung kalau ada soal-soal dimensi 3 seperti ini. Ya, oke ada yang chat. Kak, saya belum paham. Oke, kita ulangi lagi ya. Yuk, kita sudah tahu bahwa yang P itu nanti tengah-tengahnya CG. Terus pertanyaannya P jarak antara P ke HB. Sekali lagi, untuk mencari panjang PH-nya, jadi saya misalkan PH ya, untuk mencari panjang PH, kalian harus bikin sebuah segitiganya. Segitiganya yang mana, Kak? Ada anak yang hanya berpikir misalkan, oh aku bikin segitiganya yang ini aja, Kak. B, P, H. Waduh, kalau nyari B, P, H nanti kalian akan kesulitannya gimana? Kalian akan kesulitan bahwa BH-nya itu siapa? Kalau BP bisa dicari, tapi BH belum bisa dicari. Berarti segitiga yang diambil jangan BPH. Jadi sekali lagi, banyak dari siswa itu sudah tahu nih yang ditanyakan PH misalkan. Tapi segitiga yang diambil tuh masih banyak yang keliru. Atau mungkin banyak yang, ini yang mana sih segitiga yang dipakai? Atau yang ini Kak, HPH Kak. Sama juga kalau yang kamu ambil HPH, otomatis HH nanti juga nggak tahu. Loh Kak, ini tengah-tengah apa sih Kak? Setengah-tengah apa enggak sih Kak? Ya, Kak juga belum tahu nih, apakah dia tengah-tengah atau tidak.
Nah, caranya kita tahu dari mana? Nah, kan gitu ya. Caranya kita tahu adalah kita akan cari panjangnya BP dengan PH itu kira-kira nanti sama nggak ya? Oke, panjang rusuknya 12, berarti sini 12. Ya, saya pakai yang lain. Ini 12, berarti di sininya 6 karena separuhnya. Oke. Nah, untuk mencari BP, ambil segitiganya, saya ambil segitiganya. Ini P, di sini C, di sini B. Ini 6, di sini 12. 12 tadi saya pecah jadi 6 kali 2. 2 kita ganti jadi akar 4. Nah, yang di sini 6 itu artinya 6 kali 1. Ditulis akar 1. Jadi 1 tambah 4 jadi 6 akar 5. Oh, berarti di sini 6 akar 5. Oke. Nah, sekarang kita cari pH-nya. pH-nya nanti sama nggak ya dengan BP? Ini kan 6, ini 12. Loh, berarti kan sama, 6 sama 12. Berarti di sini juga 6 akar 5. Nah, setelah tahu bahwa ini sama-sama 6 akar 5-nya, berarti kita bisa ngomong nanti segitiga BPH, jadi misalkan ini BPH, itu segitiganya sama kaki. Oke, jadi sekali lagi, kita ulang lagi ya dari awal. Jadi ketika kita sudah bisa menentukan, oh jaraknya P ke garis HB itu diwakili PH. Oke, langkah selanjutnya adalah ambil segitiganya. Ambil segitiganya pun juga kita nggak bisa ngawur ya. Jadi tadi misalkan kalau di BPH Kak, BH-nya nggak bisa dicari karena nggak tahu nih ukurannya gimana. Kalau BP-nya bisa dicari. Berarti terus HPH juga nggak bisa karena HH-nya juga nggak bisa dicari. Maka kita ambil yang HBP, jadi atau BPH. Lalu kita cari satu persatu BP dan PH. Ternyata dapat yang panjang sisinya sama, 6 akar 5. Berarti kita tulis dulu 6 akar 5, di sini juga 6 akar 5. Kemudian HB, HB itu kan diagonal ruang ya. Diagonal ruang itu kalau panjang rusuknya misalkan A, itu rumusnya jadi A akar 3 kalau diagonal ruangnya kubus. Kalau balok nggak berlaku ya. Nah, berarti kalau diagonal ruangnya A akar 3, panjang rusuknya kan 12. Berarti di sini kan otomatis 12 akar 3. Oh, ini 12 akar 3 itu panjang seluruhnya yang HB. Berarti kalau gitu, karena dia segitiganya sama kaki, otomatis ketika ini saya tarik, dan ini siku-siku, maka ini jadi sama panjang nantinya. Oke, jadi sama panjang. Jadi nanti di sini 6 akar 3. Nah, terakhir, ini ada 6 akar 5, di sini ada 6 akar 3. Tadi kita sudah mencari ya dengan teknik yang tadi ya. Kalau yang tanyakan bukan sisi miring, tinggal 5 dikurangi 3. Jadi 6 akar 2. Jadi ini saya potong di sini. Ini 6 akar 5, ini 6 akar 3. P, tadi ini H sama B. Jadi tinggal 5 kurangi 3, jadi 6 akar 2. Jadi seperti itu. Jadi yang masih bingung, monggo bisa ditanyakan. Kalau yang mau ditanyakan, ada yang masih bingung lagi. Jadi kita fokus yang pertama ini adalah fokus mencari jarak dulu. Nanti kalau sudah baru bermain dengan sudutnya. Oke, gimana yang lainnya? Aman? Oke, silakan mungkin yang mau di screenshot dulu boleh. Dan nanti saya kasih yang soal nomor selanjutnya. Setelah itu nanti kalian catat dulu. Karena waktunya pun juga, mohon maaf nanti saya close dan saya share lagi linknya yang baru ya. Oke, ini saya hapus dulu. Jadi tidak perlu dicatat, di screenshot aja. Kita main ke soal yang pertanyaannya, ini sudut, mas ini sudut, ini jarak. Oke. Nah, silakan dicari dulu ya, jarak G ke BE.
G ke BE. Nanti ini sering banget, ini nomor 5 ini. Dan nanti kita punya yang namanya rumus jadi langsung. Ini boleh dihafalin nantinya. Kalau nggak mau dihafalin ya nggak apa-apa nanti istilahnya. Walaupun yang nomor 5 ini nanti sering banget ditanyakan. Oke, sudah ditulis dulu. Ya, silakan dikerjakan dulu 2 menit. Nah, ini saya close dulu, Nanti saya akan share lagi linknya di grup WA-nya tadi. Silakan kalian klik lagi linknya ya. Oke.